Shalom, damai di hati, program kasih Jemaat Sentrum saat ini akan kita mulai sebagai ungkapan syukur kasih karunia Tuhan. Kita boleh dipertemukan dalam persekutuan saat ini lewat firman Tuhan yang hendak kita renungkan lewat renungan keluarga pada saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan renungannya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Di hari yang baru saat ini, kami bersyukur, kami bersukacita karena penyertaan Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam penghantaran Roh-Mu yang kudus. Kami hendak melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sebagai umat ciptaan, bahkan sebagai gereja-Mu di segala abad dan tempat. Khusus kami Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Sentrum saat ini. Karena itu Bapa, ampuni salah dan dosa-dosa kami, agar Engkau terus baharui hidup kami dan iman kami untuk bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah dunia ini, di mana gereja Tuhan pergi dan berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hendak kita dengar dalam renungan harian keluarga saat ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan renungan kita dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 dengan tema tunjukkan kasih-Mu pada sesama yang membutuhkan pertolongan. Saya membuka dengan sebuah pertanyaan yang tentunya klasik bagi kita sebagai gereja Tuhan. Siapakah itu gereja? Mungkin pertanyaan ini sudah menjadi klasik atau katakanlah usang bagi orang-orang Kristen di milenium ketiga ini, di mana terjadi kompetisi persaingan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya suatu pengakuan tentang diri sendiri, keluarga, kelompok di mata orang banyak lewat teknologi dan informatika secara digital saat ini. Sebab ada pemahaman yang mengatakan bahwa siapa yang dapat menguasai teknologi dan informatika, itu berarti ia dapat menguasai dunia. Dengan demikian, hedonisme, konsumerisme, egoisme menjadi tuntutan hidup bagi semua orang, termasuk orang-orang percaya. Di dalam hal ini juga adalah orang-orang Kristen. Maka fakta iman berbalik, di mana Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani." Atau, "Aku datang untuk dilayani, bukan aku datang untuk melayani."
Sesungguhnya konteks gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus, dipanggil dan diutus untuk menghadirkan shalomisasi Allah bagi dunia dengan segala isinya. Artinya bahwa gereja hadir menjadi berkat bagi sesama ciptaan dan Allah tentunya dimuliakan. Siapakah sesama kita? Apakah diri sendiri, keluarga sendiri, atau kelompok sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah alasan Allah memberi perintah bagi bangsa Israel melalui Musa untuk membela hak anak yatim, janda, dan mengasihi orang asing yang tinggal di tengah-tengah umat Israel. Karena kasih Allah tidak hanya diberikan untuk orang Israel semata-mata, tetapi juga orang asing, seperti di mana bangsa Israel pernah mengalami kehidupan sebagai orang asing dengan tidak diperlakukan dengan cinta dan dengan hormat di Mesir. Namun mereka mengalami luar biasa karena kasih dan kemurahan Allah, perhatian dan pemeliharaan Allah. Untuk itulah orang Israel dituntut berlaku sama terhadap orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka atau orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka itu juga turut merasakan dan mengalami kebaikan Allah melalui keterlibatan aktif yang sungguh-sungguh dari orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa mengasihi dan peduli kepada sesama, terutama mereka yang terpinggirkan di tengah-tengah masyarakat global, yaitu menderita, bergumul dalam kemiskinan dan ketiadaan apa-apa, menjadi kewajiban dan kepatutan sebagai jawaban iman yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Marilah sebagai warga gereja, sebagai keluarga Allah, kita wujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari untuk menolong sesama yang berkekurangan dan yang tertindas akibat ketidakadilan. Ingatlah juga kita bahwa sampai saat ini kita ada dan merasakan segala sesuatu di tengah hidup dan kehidupan ini karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam penghantaran Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau menuntun kami di dalam pemberitaan firman dalam renungan harian ini bagi kehidupan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Di tengah kehidupan orang percaya, di tengah-tengah kehidupan kekristenan kami di dalam dunia ini, bahkan di dalam gereja di mana gereja hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa shalom-Mu ya Allah, damai sejahtera-Mu ya Allah,
agar tidak ada perbedaan mana yang lebih, mana yang kurang. Karena segala sesuatu yang Engkau ciptakan sesungguhnya amat baik. Tuhan tidak memihak, Tuhan juga tidak memilih mana yang lebih, mana yang kurang untuk memperoleh kasih karunia daripadamu. Semua di hadapan Tuhan adalah sama untuk menerima kasih karunia. Shalom, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan sebagai gereja-Mu untuk terus bersekutu, bersaksi dan melayani, agar tugas dan tanggung jawab sebagai gereja benar-benar berlaku adil di tengah-tengah masyarakat dan teristimewa di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami juga menyerahkan dalam kasih dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini boleh menjadi persembahan yang hidup, berkenan kepadamu, dan menjadi berkat bagi semua orang. Teristimewa di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami boleh menjadi sarana alat mediamu dalam memberikan berkat, menyatakan kasih dan cinta di tengah-tengah masyarakat sebagai umat ciptaan. Tampilkanlah rasa kepedulian kami ya Tuhan, bukan rasa eksklusivisme, karena keselamatan hanya kepada kami oleh Tuhan, sebagaimana yang dirasakan dan dialami oleh umat Tuhan, menjadi berkat juga bagi segala bangsa-bangsa. Karena itu Bapa, berkatilah kami setiap saat, setiap waktu, agar hidup dan kehidupan kami boleh menjadi pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati multimedia yang ada saat ini, tim yang bekerja. Tuhan memberkati segala sesuatu, peralatan, bahkan tempat, baik di dalam gereja, rumah-Mu, bahkan di halaman gereja. Tuhan, Engkau berkati segala program-program multimedia, sehingga sarana alat ini, bahkan mereka yang menjadi tim, menjadi berkat juga bagi kelangsungan kehidupan gereja saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami bersama gereja Masih Injil di Minahasa Jemaat Sentrum, dengan segala program pelayanan yang terus berlangsung. Tuhan terus mengawali dan mengkawali. Nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah program pelayanan kasih lewat renungan harian keluarga Gemim Sentrum Bitung telah selesai. Sekali lagi Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Shalom, damai di hati.